survei ini, semakin besar anggota populasi, semakin besar sampel yang kita wawancarai, demikian juga sebaliknya. Next. Oke, kita sampai pada temuan. Temuan pertama yang kita pengen highlight itu berkaitan dengan persepsi publik terkait dengan kinerja presiden. Mengapa ini penting kita masukkan? Karena dari data yang kita punya kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa approval rating presiden itu termasuk faktor kontekstual yang turut mempengaruhi peta elektoral. Jadi penting untuk kita lihat seberapa mereka puas atau tidak puas terhadap kinerja presiden, dan wordingnya saya tampilkan di atas. Jadi kita bisa cek di situ, wording yang sama kita juga tanyakan pada periode presiden sebelum Pak Jokowi ya, termasuk juga pada zaman Ibu Mega, tinggal kita rubah nama presidennya. Jadi ini pertanyaan dengan memakai standar yang sama, dan hasilnya itu 76,5%. Kalau kita bulatkan 77%, masyarakat merasa sangat puas atau cukup puas. Jadi cukup besar. Nah pertanyaannya lanjut, apa yang menyebabkan mereka puas? 76,5% yang mengatakan puas. Kita tanya secara spontan, apa yang membuat mereka puas? Alasan terbesar mengapa masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil. Dan kebetulan data menunjukkan ada kenaikan dana perlinsos sebesar 12,4% dibanding tahun lalu. Jadi memang faktor ini yang paling banyak membuat masyarakat puas. Nah, yang kedua adalah membangun infrastruktur, jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Jadi dua faktor ini yang membuat masyarakat merasa bahagia dengan kinerja presiden. Tetapi ada masyarakat yang tidak puas. Kita tanya apa yang menyebabkan mereka tidak puas. Itu ketidakpuasan itu terutama karena faktor peningkatan harga-harga kebutuhan pokok ya. Yang kedua masih ada kaitannya dengan bantuan, tetapi mereka menganggap bantuan yang diberikan pemerintahan Jokowi tidak merata. Jadi dua alasan itu. Ada alasan lain, lapangan pekerjaan yang kurang atau kemiskinan yang tidak berkurang, tetapi secara umum masih banyak ya mereka yang mengatakan ketidakpuasan karena faktor kenaikan harga barang. Next. Jadi Bapak sekalian bisa melihat ini tren kinerja presiden. Kita sampaikan waktu kinerja presiden turun, tetapi pas kenaikan approval rating juga kita sampaikan. Misalnya di Juni 2015 itu pertama kali dan kali pertama sepanjang 9 tahun Presiden Jokowi berada di istana, approval ratingnya di bawah 50%. Dan saat itu memang inflasi tinggi sekitar 7-8% akibat kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM setelah beliau dilantik sebagai presiden periode pertama. Tetapi setelah itu nyaris Presiden Jokowi mampu menjaga rezim inflasi rendah. Jadi bisa dicek di situ. Secara umum approval ratingnya di atas 50%, beberapa kali mengalami penurunan. Itu pun ketika ada kenaikan harga BBM. Misalnya di bulan September 2022 ya sempat turun, kemudian inflasi naik, approval terpukul, dan biasanya punya efek terhadap calon presiden yang diasosiasikan dekat atau jauh dengan Presiden Jokowi. Jangan lupa akhir 2022 ya approval Anies, popularitas Anies sempat meningkat ketika inflasi mengalami kenaikan.